saya Mayri Salisya Vega dengan NIM 11.00.21.40.843. Saya Umaira Putri Giniasari dengan NIM 11.00.121.40.848. Perkenalkan, nama saya Marsha Aura Junana Putri, saya dari kelas N, nomor NIM 11.00.121.40.883. Perkenalkan, nama saya Hizara Siki Susanto dengan NIM 11.00.122.14.0884. Selanjutnya, kami akan membahas satu persatu dari 3 nilai dasar hukum tersebut. Yang pertama yaitu adalah nilai keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang mengatur hubungan antar manusia berdasarkan dari hak dan kewajibannya. Hukum adalah alat untuk menciptakan penegakan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Nilai keadilan ini bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, melainkan keadilan dalam menuntut perkara itu harus adil bagi seseorang yang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang adil. Selain itu, perlu diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum dengan membuat dan mengeluarkan sebuah peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap masyarakat berdasarkan dari aturan-aturan tersebut. Nilai dasar yang kedua adalah kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika sesuatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum di mana keadaan perilaku manusia terkelompok terikat dan sudah digariskan oleh aturan hukum. Nah, dari aturan-aturan hukum itu yang menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan bagi individu atau kelompok. Nah, dari adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut timbullah kepastian hukum. Yang terakhir, nilai dasar ketiga yaitu adalah kemanfaatan hukum, yaitu adalah nilai yang menyertai nilai keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan nilai keadilan dan kepastian hukum diperlukan pertimbangan nilai manfaatnya. Contoh konkretnya dalam menerapkan hukuman pidana mati bagi seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dan dari segi masyarakat. Jika hukuman mati itu dianggap lebih bermanfaat, maka hukuman mati tersebut itulah yang akan dijatuhkan. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan Gustav Rajbuch secara umum yang diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif. Seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, kemudian keadilan dan juga kemanfaatan. Gustav Rajbuch juga kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum itu sederajat. Gustav Rajbuch pencetus 3 nilai dari dasar hukum yang di Jerman yang pernah menyatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut mempunyai nilai keadilan, kepastian hukum, dan juga kegunaan. Artinya, meski ketiga merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda dari satu dan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan juga menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut, atau yang biasa disebut dengan Spannung-Verhalt. Oleh karena itu, Rajbuch berpendapat bahwa hukum sebagai pengemban nilai dari keadilan yang dapat menjadi ukuran bagi adil atau tidaknya tata hukum. Sebab nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus juga konstitutif bagi hukum. Dalam nilai ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan juga sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Oleh karena itu, kepada keadilanlah hukum positif berpangkal, sedangkan konstitutif keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Dalam artian hukum tanpa keadilan, sebuah peraturan yang tidak pantas menjadi hukum. Dalam mewujudkan tujuan, Rajbuch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari 3 nilai yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan juga oleh karenanya ada realitas keadilan hukum yang sering berbenturan dengan kemanfaatan dan juga kepastian hukum tersebut. Pada saat terjadi benturan, maka pastinya juga ada yang harus dikorbankan, dan asas prioritas yang harus digunakan oleh Rajbuch itu digunakan dengan 3 urutan. Yang pertama ada keadilan hukum, yang kedua kemanfaatan hukum, dan juga kepastian hukum. Dengan urutan prioritas bagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum itu dapat terhindar dari konflik internal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam mewujudkan tujuan hukum, Gustav Rajbuch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari 3 nilai yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Gustav Rajbuch, pencetus 3 nilai dasar hukum dari Jerman, pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya.
sehingga menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut. Gustav Radbruch menuturkan hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Contoh kasus yang kami ambil adalah kasus pencurian kaos yang dilakukan oleh Asbury. Asbury mengambil kaos susu yang diduga sudah tidak terpakai di pagar rumah tetangganya, yaitu Dewi. Asbury diancam mendapatkan 5 tahun penjara. Dalam persidangan terungkap bahwa kaos sudah kotor dan dibuang oleh Marhaban, orang yang disuruh Dewi untuk membersihkan rumahnya. Kemudian ia taruh di pagar setelah digunakan untuk membersihkan perabotan rumah. Sehelai kaos itu pun diberikan kepada Juheli yang telah dianggap paman oleh Asbury. Setelah Dewi melaporkan kasus tersebut kepada polisi, Marhaban baru menyampaikan kepada Dewi bahwa ia yang membuang kaos itu ke pagar. Kasus-kasus seperti ini sebaiknya tidak diproses dengan kerangka litigasi atas nama kepastian hukum. Penegak hukum harus memahami bahwa kepastian hukum hanyalah satu dari 3 nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaannya, ketiga nilai dasar hukum tersebut terkadang memiliki suatu ketegangan. Di antara yang lain, sebagai contoh, jika mengutamakan kepastian hukum, terkadang ia meminggirkan keadilan dan kemanfaatan. Sebagai penegak hukum harus mengingat bahwa sekalipun ketiga nilai dasar hukum tidak disusun secara hierarkis, namun keadilan harus tetap diutamakan. Bukankah keadilan merupakan cita hukum?